Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dua tamu spesial jauh sekali dari ujung timur Jawa, bersama Pak Harun dan Mas Jai. Gitu, jauh-jauh dari Desa Pakel di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, jauh-jauh datang ke sini. Kita akan ngobrol-ngobrol soal update kondisi yang ada di sana Pakel hari ini. Sedikit overview ya, atau sedikit ringkasan bahwa masyarakat Desa Pakel saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan hak tanahnya gitu. Kalau mau dirunut, ini jauh pada persoalan tata kelola lahan yang sebenarnya mandatnya dari Undang-Undang Pokok Agraria untuk memberikan hak distribusi tanah seluas-luasnya kepada masyarakat. Akan tetapi ini terkendala banyak hal, persoalan politik dan lain-lain, sehingga distribusi lahan yang dimaksudkan untuk masyarakat itu masih terkendala sampai hari ini. Itu sedikit pengantar, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh dengan Pak Harun dan Jai. Itu aku panggil Jai aja ya. Gitu. Nah, Pak Harun ini ketua dari kelompok Rukun Tani Sumberjo Pakel. Boleh ceritain dong Pak Harun, sebenarnya dibentuk kelompok ini, sebenarnya kan ini permasalahan Pakel sudah panjang sekali ya. Sejak mbahnya Pak Harun dulu. Terus habis itu sempat berhenti sebentar, kemudian ini diperjuangkan lagi di tahun 2000. Oh ya, boleh diceritain soal akhirnya berdiri Rukun Tani lagi. Ya, ini. Jadi Rukun Tani itu dibentuk untuk mewadahi atau menampung jumlah aspirasi masyarakat yang selama ini masih antusias dengan perjuangan para pakar sebelumnya. Nah, kalau yang dulu kan tidak ada namanya organisasi di Pakel, jadi warga Pakel itu berjuang sendiri-sendiri. Nah, kemudian perjuangan itu tidak bertahan lama, kemudian gampang diserang lawan karena tidak ada yang membimbing ya, nggak ada yang untuk menyatukan teman-teman perjuangan itu. Kalau nggak ada organisasi kita nggak berapa satukan itu dipakai. Dan kemudian dibentuk itu untuk tetap memperjuangkan tanah Pakel yang selama ini dikelola, jadi diserobot oleh, kalau menurut saya diserobot oleh Bidi Misari, atau saya bilang diserobot oleh Bidi Misari karena warga itu punya dokumen yang kami sering sebut Akte 1929, dan itu berbunyi bahwa itu adalah surat untuk membuka lahan untuk warga Pakel, dan petanya juga jelas. Kita juga punya peta peninggalan zaman Belanda. Kemudian ada peta baru yang dikeluarkan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas 2015 itu, yang menyatakan batas-batas desa Pakel itu sebelah selatan adalah Sasak Gondang, sebelah utara adalah Desa Kelujing, dan Desa Subang itu jelas masih pada batasnya. Nah, kemudian pada tahun 2018 BPN Banyuwangi juga mengeluarkan surat bahwa surat HGO Bidi Misari nomor 1 itu ada di Desa Kelujing, dan nomor 8 ada di Desa Bayu, dan Pakel tidak masuk di dalam, tidak termasuk di dalam itu tersebut, tergantung. Nah, tapi fakta di lapangan selama ini perkebunan itu tetap mengelola di wilayah Desa Pakel. Nah, tanah itu kemudian yang dikerjakan oleh warga Pakel. Gitu. Iya, ini tuh mungkin kalau baca di media gitu, di media luas yang belum pernah ke Pakel atau yang belum pernah ngobrol sama teman-teman Pakel, itu
Mungkin ya udah diperjuangin aja itu lewat meja hukum gitu. Udah diperjuangin aja lewat jalur-jalur hukum yang resmi gitu kan biasanya. Tapi kan pada kenyataannya yang ada di bawah itu, yang kita rasain di masyarakat itu tuh lebih banyak kita ngurusin persoalan yang bukan urusan hukumnya. Kayak misalnya banyak kekerasan terjadi, terus kriminalisasi petani pakel dan lain-lain kayak gitu. Pak Harun semenjak 2020 atau sepanjang 2018 gitu kan, kemudian sudah resmi ya bahwa udah jelas nih bahwa pakel tidak masuk di dalam HGU gitu. Nah, ini udah jelas dari 2018 sampai hari ini itu kekerasan apa aja yang terjadi di masyarakat, yang di kayak masyarakat diserang, padahal kan kita cuma pengen memperjuangkan apa yang udah jelas gitu. Ya, jadi selama kami berjuang itu dari tahun 2020 sampai tahun 2025 itu sebetulnya banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh aparat dari kepolisian ya. Pada kalau nggak salah tahun 2020-an itu 2021 Januari juga ada pas jam 12 malam warga yang sedang ronda di lahan pertanian dan juga warga yang sedang piket di posko itu kemudian tiba-tiba diserang oleh Polres Banyuwangi. Ada 3 warga yang sampai kena pukul dan kepalanya luka, itu masih pernah terjadi di petani. Jadi aparat itu masih kenceng petani. Parah-parahnya kronologinya itu kalau nggak salah waktu teman-teman ronda itu, ini teman-teman kan melihat mobil polisi lagi patroli. Iya. Tanya lah baik-baik teman-teman, Pak, kenapa kok patroli di sini? Iya. Tiba-tiba si polisinya ini dengan kasar gitu. Kita cuma minta baik-baik surat patrolinya, mereka gak, tiba-tiba kita dipukul sampai kayak ayam gitu dipukul, sampai ada yang sampai sesak nafas. Ya, ada yang kena kopor senjata. Klarifikasinya dari salah satu korban yang kena pukul ini, ada yang kena senjata pistol, dadanya pistol, kepalanya sampai bocor. Dan aneh aja patrolinya di Pakel, padahal Pakel adalah desa teratas ya, kalau mau dibilang ya, kalau misalnya dari Rogo Jampi naik. Kalau emang patroli kan harusnya ada izin dari ada surat berangkat tugasnya kan dari desa Pakel atau PT ya. Karena kan wilayah, harusnya polisi juga udah tahu kan kalau Pakel itu adalah wilayah konflik gitu kan. Gak seharusnya seenaknya main patroli gitu aja gitu. Secara kan warga nggak tahu, warga awam gitu kan. Harusnya jadi dulu lah Pak Lurahnya atau siapa. Dan patroli itu kalau nggak salah ditemenin security dari perkebunan. Iya. Kan kita tanda tanya lah harusnya, kenapa kok mereka bilangnya patroli, kok malah ditemenin, ditanya baik-baik malah mukul gitu kan. Iya. Dan itu akhirnya bukan sekali 2 kali kan kejadian kayak gitu. Kemudian jadi ada banyak rentetannya. Banyak rentetannya. Jadi Rumuntannya itu awal-awal itu ya tiap hari bertengkar dengan polisi, baik dari Polsek maupun Polres ya, kami tiap hari lalu disamperin polisi. Sampai saya itu sampai 3 bulan nggak kerja ya waktu itu. Karena bulan. Sibuk untuk ngurusin itu doang. Ya, untuk ibu tetap bertahan di lahan. Ya, nggak kerja. Jadi yang dimakan, karena saya di dalam, itu yang dimakan ya warga yang di luar yang ngirim makanan. Kasih makan teman-teman yang bertahan di posko itu. Kalau malam kita warga yang nggak nginep begitu ya kirim beras ke masak kayak itu.
enaknya gitu ya, maksudnya sesama warga perjuangan itu tuh saling bantu membantu Ya, saling gitu, melengkapi. saling melengkapi. Masih sistem gotong royongnya itu masih kuat lah. Baik mengelola lahan, kita itu mengelola lahan sering gantian. Jadi warga itu mengelola lahan nggak diburu orang, gantian. Kerja bakti itu, ntar kita bantuin yang ini, Besok. ini bantuin juga. Jadi sebenarnya ada organisasi rukun tani itu enak banget, karena maksudnya ya saling guyup, rukun bareng, gotong royong bareng gitu. Kemudian saya dengar bahwa ada sistem tanah wakaf untuk menjaga kas, dan itu untuk apa ya akan digunakan untuk kepentingan bersama-sama juga gitu. Betul sekali itu. Setelah tanaman warga ini sudah mulai berbuah, saya mulai merintis bagaimana kemudian rukun tani ini mempunyai kas, dan kas itu kemudian akan dipergunakan untuk anggota rukun tani bersama ya. Nah, alhamdulillah wakaf itu berjalan dengan lancar. Jadi awalnya saya itu punya rencana minta wakaf warga itu karena sering saya ini dituduh pungli dan sama orang luar yang nggak tahu apa-apa soal kondisi dalam. Ya, sering dituduh pungli, padahal ya kami sekedar urunan kadang 2000-an ya untuk dimakan, untuk dimakan sendiri itu masak-masakan. Oh iya iya. Jadi saya itu sudah di tengah keluar mintain duit ke masyarakat. Jadi saya kemudian punya inisiatif itu bagaimana kita musyawarah dulu dalam pengurusan rukun tani, bagaimana semisal warga ini dimintain 1 pohon pisang suruh nanam untuk rukun tani. Jadi ketika berbuah nanti pisang ini akan kita pergunakan semisal operasional untuk teman-teman rukun tani, ataupun biasanya kita mengadakan santunan untuk yatim piatu yang bisa dilakukan dengan adanya wakaf pisang itu, digunakan seperti itulah. Pengen dijelasin lagi dong soal wakaf itu, maksudnya dia wakaf itu gimana? Pemberiannya gimana? Atau setoran wakafnya gimana? Jadi wakaf itu warga nggak menyetorkan ya, tapi memang ada petugas wakaf yang memanen pohon pisang tersebut. Nah, panenannya itu dikumpulin di posko rukun tani. Jadi wakaf itu maksudnya wakaf hasil panen? Ya. Oh, wakaf tanaman ya? Ya. Wakaf tanaman pisang yang 1 rumpun itu dari beberapa orang. Semua anggota rukun tani itu kan dipanen, itu ntar dilelang kita. Jadi petugas lelangnya itu emang ada sendiri dari rukun tani. Kalau nggak salah itu rincinya itu petugasnya itu dapat 20% dari hasil penjualan lelang. Hasil penjualan lelang buat upah mereka lah, atau mereka kerja kan. Iya kan, kok dari dalam itu lumayan ya. Boleh ke posko itu. Ntar kalau bersihnya baru dia dikangkas, bersihnya dipotong. Si teman-teman yang kerja itu baru dijadikan. Jadi kenapa kami beri upah? Karena ya ekonomi di rukun tani itu biar tetap berputar kayak itu. Jadi untuk nambah pekerjaan di anggota rukun tani seperti itu. Betulnya. Sebenarnya kalau mau dihitung enakan mana antara dulu kan berarti sebelum ada rukun tani masih kerja dengan perkebunan. Ya. Gitu. Enak-enakan mana berarti? Ngelola punya lahan sendiri sama ngikut orang. Ya jelas. Ya, menurut saya juga pernah tanya di warga-warga itu, enak mana ngelola lahan dikelola sendiri sama dengan lahan yang dikelola oleh perkebunan? Ya jawabnya tetap enak dikelola sendiri. Iya lah ya.
sampai diiming-imingin kita mau dikasih uang tali asih kan. Nah, mau dikasih uang tali asih, diajak kerjasama sama perkebunan. Nah, kamu tak kasih duit nih untuk modal kerja di sini, tapi perkebunan juga ikut nanam, tapi warga tetap nggak mau. Oh, jadi numpang tanaman perkebunan di situ. Iya. Sampai diiming-imingin kayak Jadi gitu. waktu ditawarin kesepakatan aliansi itu Pak Harun nggak mutusin sendiri, jadi Pak Harun itu tetap rembukan lagi ke warga, mau nggak ini ke perkebunan nawarin kayak gini. Jadi voting hasil musyawarah di warga itu maka tidak setuju. Jadi apa namanya, tetap, jadi kita nggak ambil itu kesepakatan itu semuanya itu bukan hasil kesepakatan sendiri, semua kesepakatan yang ada di rukun tani itu hasil musyawarah. Jadi emang semua basis pengambilan keputusan sebenarnya di rukun tani pakainya musyawarah dulu. Pasti musyawarah dulu apapun itu. Jadi sebelum saya ambil keputusan sendiri untuk disampaikan ke yang memediasi itu kan Polres ya. Jadi saya rembuk dulu, ada rapat besar dulu di rukun tani. Ketika warga sudah ditawarin nggak mau, ya itu yang saya sampaikan di Polres. Kalau dari Pak Harun kan capek ya Pak ya, maksudnya udah bertahun-tahun kayak gini terus, jalur hukum udah dilaluin, jalur-jalur lain udah dilaluin. Pak Harun pengennya kayak gimana ke depannya? Sebetulnya saya nawarin ke warga agar diganti jadi ketua, tapi warga nggak ada yang mau. Capek ya Pak, beban ya? Iya. Kalau aku ditanya sama, sempat ditanya sama Bagas Bangpol, pernah ketemu, apa maunya rukun tani? Saya cuma satu mintanya, surat kelola untuk rukun tani itu. Surat izin kelola untuk rukun tani. Nggak ada yang lain-lain sudah pokoknya. Iya. Surat izin kelola untuk rukun tani, bukan untuk saya loh ya. Karena memang untuk semua masyarakat Desa Pakel. Kalau Jay nih anak muda, gimana Jay? Kamu mau apa Jay? Sama Mbak, aku cuma pengen warga itu sejahtera. Kalau semuanya kita bersama itu ya kita semua ini sejahtera gitu. Turunin hak kelola buat kita juga pengen aman jadi manusia gitu. Gak selalu diteror sama preman-preman gitu. Capek ya? Capek lah Mbak. Fitnah teraneh yang pernah dirasain apa? Sebagai warga rukun tani. Diam-diam tuduh ini medianya framing banget ke warga. Iya. Terakhir apa? Terakhir yang paling aneh? Paling aneh itu yang menurutku itu warga Patil itu dituduh nyebabin banjir gitu. Banjir? Iya, dan kenapa? Kalau nggak salah di videonya itu di daerah Licin. Pada hari itu aliran sungainya aja beda gitu, kok bisa dipakai yang kena banjir? Padahal sungai di Pakel ada aliran sungai apa aja? Kali Sebani, Kali Watrang. Nah itu tuh. Dua itu, dan itu semua nggak ngalir ke Licin. Jauh-jauhan gitu, beda jalur gitu. Beda jalur, tapi dianggapnya yang nyebabin banjir itu orang Pakel katanya, kan udah logikanya di mana gitu kan. Seru aja ke Pakel berarti. Kok ya dibelok sih gitu. Iya benar. Itu harapan. Yang penting warga sejahtera. Iya, karena ya capek juga ya. Misalnya kayak framing, terus jadi harus konfirmasi terus kayak gitu. Masa warga harus klarifikasi terus sih? Iya, sedangkan pihak yang nge-framing dia punya cukup modal untuk membayar segala hal perangkat-perangkat untuk menggerakkan media massa itu tuh kayak gitu, ya kan? Iya benar. Kayaknya memang itu tuh, maksudnya bahkan kayak di masa pemilu kemarin lah kayak gitu. Ya kan para paslon-paslon kan punya duit untuk nge-framing, untuk kampanye dan nge-framing, sedangkan kayak kita yang pengen ngomong enggak kita yang miskin gimana? Iya, terus kita misalnya demo soal kebijakan, terus nanti kitanya yang dibilang dari situ cari ribut. Kita dibilang tuh yang cari ribut. Ada
benar. Iya, padahal pakai cara baik-baik. Malah kita yang nggak dibaikin. Iya. Aneh memang kalau kita sedang berkonflik. Padahal jelas-jelas di video itu yang motong kayu itu perkebunan. Yang dituduhin ke warga itu warga motongin kemudian banjir. Iya, termasuk akhirnya Pak Muriono menjadi ini ya korban dari betapa jahatnya framing. Gimana Pak Run, ada mau komentar soal itu? Ya kalau saya sih nggak akan pernah menyerah kalau masalah perjuangan itu. Nggak ada capek-capeknya. Nah, capek itu ya harus dibuang. Iya benar. Kalau kita kan tujuannya bukan untuk orang, kita berjuang ya bersama, capek bersama. Kenapa kita harus menyerah? Kita gotong yang bersama, kok bukan gotong sendiri. Iya benar. Dan itu juga bukan buat sendiri itu, tapi buat ya sama-sama, hasilnya pun nanti sama-sama, enaknya sama-sama. Harus tetap semangat untuk tadi. Iya gitu Jay. Semangat Jay. Iya, makasih Pak Harun, jadi tambah semangat nih. Oke, sekian dulu dari kita obrol-obrolnya, santai aja gitu. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.